Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia, namanya Abd Kamza. Dia kirim sebuah link video. Judul atau tajuknya ialah Menteri Keuangan Umum Bantuan Terdekat Selain BKC 19. Ya elah, dapat bantuan mulu. Saya jadi jealous. Saya jealousnya kenapa ya? Saya mementingkan masyarakatnya. Kalau saya is okay, saya masih bekerja. Alhamdulillah saya dapat YouTube juga ada. Masalahnya masyarakat yang tidak ada penghasilan. Kalaupun dapat penghasilannya, mereka tidak cukup. Karena kenapa? Sekolah anaknya, terus biaya elektrik, air, lepas tuh sewa rumah. Sedangkan penghasilnya itu kecil. Bantuan dari pemerintah itu tidak bisa diandalkan. Itu pun bantuan dari pemerintah berupa duit dipotong pula. Jahanam betul tuh yang motong tuh, haram jadah. Kurang ajar, sudah tahu masyarakat masih kesusahan. Dia ambil kesempatan potong-potong hak milik orang lain lagi. Apakah kalian tidak punya hati nurani sedikit pun? Masyarakat memerlukan duit itu untuk memenuhi kebutuhannya. Lah ini dipotong pula. Apakah tidak takut ketika di akhirat nanti ramai-ramai orang, ratusan orang, ribuan orang bahkan nanti menuntut hak mereka yang diambil ketika di dunia? Apakah tidak takut? Coba pikirkan. Kalau saya sih takut ya. Satu orang yang bermasalah haknya saya ambil, saya takut. Lah ini ribuan. Oke, kita akan lihat seperti apa videonya. 24 News. Berita 24 jam. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita info penting hari ini. Berita daripada Astro Awani, bayaran fasa pertama bantuan khas COVID-19 B40 M40. Saya tahu B40 M40. September. Oh, berikut berarti berapa yang akan datang? Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia. Pembayaran fasa 1 bagi bantuan khas COVID-19 akan dibuat secara berperingkat mulai 6 September bertahap 2021 bagi penerima B40 dan 9 September 2021 bagi penerima M40, kata Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Beliau berkata, peruntukan itu melibatkan dana berjumlah RM3,1 bilion serta memanfaatkan 4,4 juta isi rumah, 1,1 juta warga emas yang bujang atau bujang lagi-lagi dapat 5 juta individu bujang. Secara keseluruhannya, inisiatif bantuan tunai ini dijangka memanfaatkan hampir 10 juta isi rumah dan individu warga emas serta bujang dengan peruntukan sebanyak RM4,6 bilion. Bayaran BKC ini dijadwalkan pada September, November, dan Desember 2021, katanya semasa membentangkan laporan unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara Agensi Nasional Laksana ke-66 menurut laman Facebook beliau. Tengku Zafrul juga memberitahu program jaringan prihatin yang kini dilanjutkan sehingga 30 September telah ditambah baik dengan penambahan RM500 juta di bawah package pemerkasa menjadikan nilainya sebanyak RM2 bilion. Selain itu, syarikat telekomunikasi juga akan menawarkan faedah tambahan terutamanya data tambahan percuma yang bernilai RM1,5 bilion dan ini menjadikan faedah keseluruhan program jaringan prihatin berjumlah RM3,5 bilion. Menurutnya, semua warga negara Malaysia yang layak menerima bantuan prihatin rakyat juga layak menyertai program jaringan prihatin dan juga mendapat subsidi pelan, data bulanan ataupun subsidi pembelian package peranti muda alih. Setakat 20 Ogos, subsidi bernilai RM412,6 juta telah pun berjaya dimanfaatkan oleh 3,1 juta penerima. Lagi-lagi bujang dapat pula ya. Di sini saya salutnya di sana memanage bantuan ke masyarakatnya itu bagus sekali, patut dicontoh juga di sini. Akan tetapi di sini rasuahnya itu berlambak-lambak dari tingkat kampung sampai ke ahli parlemen tuh rasuah. Itu masalahnya kawan-kawan. Dari pemerintahnya pusatnya itu ya 1.000. Contoh ya 1.000. Nanti sampai ke orangnya, ke masyarakatnya berapa coba? Cuman 100, RM100. Tidak full karena dipotong. Aduh, kacau. Dan di sini juga penduduknya ramai, memanage bantuannya itu agak susah. Dari tangan ke tangan. Banyak tangan, masalahnya itu banyak. Kita ambil contoh dari yang paling atas, presiden. Dari presiden full, turun ke menteri.
turun ke gubernur, turun ke bupati, turun kecamatan, turun ke lurah, turun ketua kampung. Banyak tangan, yang tadinya 1000 jadi 100 sampai ke bawah. Dipotong, potong, masuk ke poket haram jadah, laknatullah. Kalian pasti bertanya-tanya, Bang, kenapa masyarakatnya tidak repot saja? Mau repot kemana? Dan masyarakat juga berpikiran macam ini. Yang hilang cuma RM30 atau RM10, biarkan saja. Seharusnya kalau kita punya pola pikir yang betul, kita kena repot ramai-ramai. Itu yang betul. Tapi masalahnya di sini banyak mafianya. Walaupun repot pun tidak ditanggapi. Kenapa tidak ditanggapi? Karena tidak ada guna. Kita buat repot. Akan tetapi orang yang kita percaya bisa menangani tersebut menerima hasilnya juga, menerima rasuh. Tidak mungkinlah dia bongkar kejahatannya diri sendiri. Oh ya, saya belum pernah dengar di Malaysia itu ada case masyarakatnya mengeluh bantuannya kurang. Lagi pula di Malaysia juga banyak bantuan, walaupun tanpa bantuan pemerintah. Akan tetapi dari kampung ada, lepas itu dari masjid atau surau ada. Banyak bantuannya. Beda kalau dekat sini. Kalau dekat sini kan mengandalkan bantuan pemerintah. Bantuan surau tidak mungkin, karena penduduknya ramai. Kalau mengandalkan bantuan surau, tidak ke cover. Dan bukan hanya itu aja, itu tergantung manusianya. Manusianya amanah tidak. Kalau misalkan penduduknya ramai pun, kalau orangnya amanah, insya Allah sampai ke masyarakat bantuan tersebut. Kalau tidak amanah, aduh, berbilion-bilion bantuan dibagi ke masyarakat, sampainya tidak full. Terbalik lagi manusianya, amanah tidak. Insya Allah saya tengok-tengok di Malaysia itu banyak yang amanah, masih takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dekat sini, buktinya hak masyarakat mereka makan. Bukti kalau mereka itu tidak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Yang penting perut mereka kenyang, besar dulu, gampang masalah dosa. Itu dia susahnya, kawan-kawan. Astagfirullah, semoga kita semua dihindarkan dari sifat macam ini, rakus tamak. Itu rakus tamak, udah dapat gaji per bulan, masih bisa-bisanya dia motong hak rakyat. Sedangkan rakyat tidak ada gaji, penghasilan tidak mencukupi. Astagfirullah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah turunkan virus ini, wabak ini, supaya kita bermuhasabah. Akan tetapi manusia tambah menjadi menterinya aja rasuah. Terbaiklah Malaysia, pemerintahnya selalu bagi bantuan ke masyarakatnya. Anak bujang dapat loh. Kalau misalkan posisinya saya dapat macam itu, anak bujang, saya sedekahkan kepada orang lain yang memerlukan, yang membutuhkan. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.